Gara-gara ayam, Yeri Banu naik sobek perut Nurdin. Bagaimana ceritanya? Dan, apa putusan pengadilan terhadap perkara tersebut? Simak video ini sampai habis ya. Pengadilan Negeri Kutai Barat mengadili perkara pidana dengan terdakwa Yeri Bahunai. Dia melakukan penganiayaan berat terhadap Nurdin yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua sama-sama bekerja di perusahaan yang sama sebagai panen sawit di PT Citra Argo Kencana. Kejadian tersebut terjadi pada 14 Juni tahun 2022 jam 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Berlokasi di belakang mes atau perumahan Afdeling 2 yang beralamat di Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kejadian ini bermula saat Yeri Bahunai mengusir ayam Nurdin yang masuk di belakang rumahnya, di mana rumah mereka tersebut bersampingan. Nurdin tidak terima ayamnya diusir dan menyalahkan Yeri ketika ayamnya diusir. Dengan menggunakan kata-kata kasar, Nurdin meminta Yeri untuk mengganti ayamnya tersebut karena ayamnya diusir lari dan entah kemana. Tak terima dengan perlakuan dan perkataan Nurdin, Yeri pun mengambil dobos alat panen kelapa sawit, di mana mata dobos terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu, dengan ukuran 130 cm. Mata dobos berbentuk pisau tajam dengan ukuran mata lebih kurang 12 cm dan panjang dodos lebih kurang 30 cm. Seusai sholat maghrib, Nurdin pergi keluar rumah untuk menjenguk temannya yang sakit. Saat itu, terdakwa Yeri langsung melemparkan dodos ke arah Nurdin. Nurdin sempat menghindar sedikit sehingga hanya mengenai pinggang kiri. Nurdin pun mengalami luka terbuka di bagian perut hingga pinggang kiri. Perbuatan Yeri tersebut langsung dilerai oleh pihak karyawan atau teman kerja Yeri sendiri. Dan Yeri langsung meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan Nurdin dibawa ke rumah sakit HIS oleh anak Nurdin menggunakan mobil ambulan perusahaan. Maksud dari terdakwa Yeri mengusir ayam korban Nurdin karena takut ayamnya dipatu oleh ayam Nurdin karena ayamnya masih kecil-kecil. Sehingga mengusir ayam Nurdin dan ayam tersebut pergi terbang ke tempat yang gelap. Nurdin pun meminta Yeri untuk mengganti ayam tersebut. Karena pada saat itu, Yeri tidak memiliki uang, Yeri pun emosi dan mengambil dobos. Dan melemparkannya ke Nurdin dengan menggunakan tangan kanan seperti menombak. Dengan jarak saat melempar sekitar 3 meter. Dobos tersebut mengenai Nurdin sehingga mengakibatkan luka terbuka dari perut hingga pinggang kiri. Yeri pun langsung melarikan diri ke rumah security, namun security tidak ada di rumah. Yeri pun pergi ke rumah petinggi Nyaing, tujuannya agar petinggi Nyaing memfasilitasinya agar berdamai dengan Nurdin. Namun petinggi Nyaing malah membawanya langsung ke Polsek Damai. Setelah kejadian tersebut, Nurdin tidak lagi bisa bekerja sebagai pemanen sawit. Atas kebijakan perusahaan, Nurdin dipekerjakan sebagai wakar atau penjaga malam. Penghasilan Nurdin pun menjadi berkurang. Saat menjadi pemanen buah kelapa sawit, Nurdin bisa menerima gaji sampai 6 juta rupiah. Namun sebagai wakar atau penjaga malam, Nurdin hanya menerima 3 juta rupiah. Atas perbuatannya tersebut, Yeri tidak pernah membiayai pengobatan Nurdin. Tidak ada memberi santunan dan tidak ada meminta maaf kepada Nurdin. Di dalam persidangan, Yeri Bahunai mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Hakim pun berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan terhadap terdakwa Yeri Bahunai, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Nurdin cacat permanen dan tidak dapat lagi bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit. 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 3. Terdakwa tidak meminta maaf dan memberi ganti rugi kepada Nurdin. Yang meringankan. 1. Terdakwa bersifat kooperatif dan mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Atas pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan terdakwa Yeri Bahunai dihukum pidana penjara selama 3 tahun.